Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Kedua Tahun. Teko, anak ayam turun bergojek. Nama saya Yano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Saat ini banyak sekolah di kota-kota besar yang telah mengenalkan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris sejak dini kepada para siswanya. Tidak heran banyak anak-anak yang kini bisa berbahasa Inggris. Pelajaran bahasa asing lainnya biasanya ada di jenjang SMA. Menggunakan bahasa asing dengan fasih tentu saja akan terlihat keren. Ayo ngaku, kamu lebih suka pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa asing? Tentu saja banyak di antara kalian yang beranggapan pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan bila dibandingkan dengan pelajaran bahasa asing. Tapi jangan langsung ngejudge pelajaran bahasa Indonesia membosankan ya, karena pelajaran bahasa Indonesia justru tinggi peminat di negara-negara lain. Gak percaya? Yuk simak videonya. Selamat datang, welcome to my class. Saya suka sekali belajar bahasa Indonesia. Eits, tapi jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya bagi kamu yang belum, biar nggak ketinggalan video seru dari update pro lainnya. Australia. Negara satu ini memang berjarak cukup dekat dari Indonesia. Tidak hanya itu, hubungan Australia dan Indonesia pun berjalan baik dalam berbagai bidang. Salah satunya pariwisata. Setiap tahunnya banyak turis dari Australia yang berkunjung untuk berlibur maupun menetap ke Pulau Dewata. Kamu bisa menemukan program studi bahasa Indonesia di University of Southern Queensland. Bahkan banyak sekolah dasar di Australia yang memiliki pelajaran bahasa Indonesia bagi siswanya. Kamu beragama apa? Jangan kaget kalau banyak anak-anak Australia yang fasih berbahasa Indonesia. Bahkan di Burgman Anglican School Canberra, bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi siswa TK hingga kelas 7 dan menjadi pelajaran pilihan bagi siswa kelas 8 hingga kelas 12. Selamat datang, welcome to my class. KBRI Canberra juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menghadirkan tenaga 10 guru bahasa Indonesia setiap tahunnya di sana. Wow, keren kan? Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Kedua Tahun. Orang Indonesia semua baik-baik. Meskipun hubungan Jepang dan Indonesia buruk di masa lalu, tapi di masa kini, hubungan Jepang dan Indonesia malah kuat loh. Saat ini Jepang dan Indonesia memiliki banyak hubungan kerjasama yang membuat Jepang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia adalah suatu hal yang krusial. Salah satu universitas paling top di Jepang, yaitu Universitas Tokyo, bahkan membuka program studi bahasa Indonesia dalam Tokyo University of Foreign Studies atau TUFS. Program studi ini sangat diminati loh, bahkan saingan dalam ujian masuknya juga sangat ketat. Wih, tidak hanya di tingkat universitas, beberapa sekolah di Jepang pun menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswanya. Saya Yano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Korea Selatan. Wah, di saat kamu-kamu die hard, fansnya K-pop dan K-drama, bergaya ala Korea, dan rela mati-matian belajar bahasa Korea untuk bisa menggunakan bahasa yang sama dengan idolamu, ternyata bahasa Indonesia juga begitu diminati di Korea loh. Kamu bisa menemukan program studi bahasa Indonesia di Busan University of Foreign Studies. Menariknya nih, ternyata peminat program studi ini tinggi. Bahkan pihak universitas membatasi jumlah mahasiswa yang diterima. Melihat hal ini, universitas ini juga mendatangkan beberapa dosen langsung dari Indonesia yang digaji cukup besar.
Wah, gimana nih? Tertarik untuk jadi pengajar di negeri opa? Hawaii. Negara yang begitu populer sebagai destinasi pariwisata ini ternyata juga memiliki minat yang besar terhadap bahasa Indonesia. Pada beberapa universitas di Hawaii, kamu bisa menemukan pelajaran bahasa Indonesia. Tim pengajarnya juga sangat antusias dalam memperdalam pengetahuan mereka terhadap budaya dan bahasa Indonesia dengan rela terbang Hawaii Indonesia untuk belajar lebih lanjut. Kanada. Anak ayam burung turun bergojek. Tingginya pendapatan rata-rata Kanada ternyata menarik minat banyak warga negara Indonesia untuk pindah bekerja di sana meskipun Kanada punya iklim yang jauh berbeda dengan Indonesia. Dengan banyaknya pekerja asal Indonesia yang menetap, wajar bila bahasa Indonesia banyak digunakan di Kanada. Kemudian, tempat kursus untuk mempelajari bahasa Indonesia pun bermunculan. Gimana update lovers? Belajar bahasa Indonesia nggak membosankan kan? Buktinya orang-orang dari negara lain menaruh minat besar terhadap bahasa kita. Berbahasa asing memang terlihat keren, tapi jangan sampai lupa dengan bahasa kita sendiri ya. Bagaimana nih pendapat kalian? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you update lovers!